Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Kami dari kelompok 3 kelas PAI 6D. Di sini kami beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan pengertian hadis, perbedaan Al-Quran dan hadis, kedudukan hadis dalam Islam, dan pandemi dalam sejarah Islam. Sebelumnya terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian hadis. Hadis secara bahasa bisa disebut dengan al-hadis yang artinya baru, kemudian al-qorib yang artinya dekat, dan juga ada disebut dengan al-khabar yang artinya berita. Sedangkan menurut istilah hadis adalah masifatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan au taqriran au sifatan, yang artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa ucapan, perbuatan, dan persetujuan. Nah, di sini kemudian kita akan membahas perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Kita harus tahu perbedaan antara keduanya, Al-Quran maupun Al-Hadis. Al-Quran disampaikan dengan wahyu nas, dengan tujuan diturunkan ta'abud bitilawah dan tahaddi atau menantang. Waktu turunnya ta'lim bil ibtida dan ta'lim bil ikrar. Sedangkan hadis disampaikan dengan wahyu makna dan wahyu turunnya ta'lim bil ibtida dan ta'lim bil ikrar. Semua yang disampaikan Nabi kepada umat adalah berdasarkan apa tujuan Allah menyampaikan dengan cara berbeda. Pertama, bila semua ajaran Allah disampaikan seperti Al-Quran, maka hal ini akan mempersulit hambanya. Kedua, baik untuk dihafal dan diamalkan. Kedua, adanya hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Jadi detail atau spesifikasi sebagaimana terdapat dalam hadis. Jadi bisa kita simpulkan, Al-Quran itu adalah kalamullah. Artinya adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk dipelajari dan diamalkan oleh umatnya. Kemudian al-hadis itu adalah perkataan dari Nabi Muhammad ini sendiri ataupun perbuatan. Dan di dalam al-hadis ini adalah penjelasan dari Al-Quran. Bisa merupakan penjelasan maupun perbuatan-perbuatan yang selama ini Rasulullah lakukan. Dan itu menjadikan teladan bagi kita untuk diamalkan bagi umatnya. Baik, untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Muri. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang perbedaan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran secara bahasa itu adalah qira'a yaqra'u qira'atan, Qur'anan, yang artinya adalah dibaca atau sebuah bacaan. Nah, sedangkan secara istilahnya, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkannya itu secara mutawatir. Mutawatir itu artinya adalah secara berangsur-angsur. Al-Quran juga sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang sesuatu yang melemahkan atau perkara yang keluar dari kebiasaan. Akan tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkenaan dengan proses turunnya Al-Quran. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam hari, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada pula yang berpendapat bahwa turunnya Al-Quran melalui 3 proses. Yang pertama itu melalui diturunkannya di Lauful Mahfuz. Yang kedua diturunkannya di langit pertama di Bait Al-Izzah. Dan yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur
dan sesuai kebutuhan serta peristiwa yang sedang terjadi atau dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dimaksud dengan peristiwa yang biasa terjadi pada Nabi, contohnya itu kita bisa mengambil pada saat zaman dulu di mana sebuah minuman khamar tidak diharamkan. Tetapi setelah ada kejadian seorang muslim yang ingin beribadah sholat, setelah meminum minuman khamar, dia dalam keadaan mabuk, dan kemudian sholatnya menjadi tidak sah. Setelah terjadinya kejadian seperti itu, maka turun ayat dari Allah bahwa khamar itu haram. Nah, selanjutnya ada hadis. Penjelasan hadis adalah disebut juga sebuah qaul atau perkataan sebagai ucapan dan perbuatan Rasul yang bersifat praktis dan takrir sebuah keputusan Rasul yang tidak dilakukan Nabi, tetapi Nabi tidak mengingkarinya. Dan sifat maksudnya adalah ciri khas dari kepribadian Nabi. Selain pengertian hadis di atas, istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, khobar, dan atsar. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ratna. Baik, selanjutnya ada ruang lingkup tasyri. Secara bahasa, tasyri diambil dari kata dasar, yaitu syariah atau syariah, syir'ah atau syariah, yang artinya adalah masyara'ul ma'ah, yakni mauridul ma'ah, artinya sumber air atau mata air. Rasionalisasinya, adanya sumber air mengharuskan orang membentuk jalan dan rute untuk mengambil air tersebut. Penalaran ini memastikan pergeseran makna dari yang tadinya sumber air bermetafosis makna menjadi jalan menuju air. Selanjutnya, maka agama Islam disebut juga syir'ah dan syariah, karena ia ajaran atau tuntutan seperti halnya jalan yang harus ditempuh manusia menuju kebenaran Tuhan dan menuju kemakmuran hidupnya. Sebagai rute yang ditempuh untuk menuju mata air, jalan agama Islam itu tiada lain adalah jalan ajaran yang terkandung di dalamnya. Terbentuk dari dua sumber, yaitu kitabullah atau Al-Quran dan sunnah Rasulullah atau al-hadis yang sahih. Maka apa yang digariskan keduanya melahirkan hukum syariat. Proses pembentukan jalan tersebut disebut tasyri. Maka terminologi tasyri dalam konteks ini bermakna proses pembentukan syariat. Selanjutnya, syariat Islam mempunyai keunikan dibandingkan dengan ajaran agama lain. Dari segi wilayah kekuasaan ajarannya, Islam bukan saja agama yang mengurus masalah ruhiyah saja atau spiritual, namun juga meliputi masalah politik atau syiah. Terkait aspek keyakinan akidah, Islam memetakan bagaimana keimanan kepada Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, serta kodo dan kodar. Kodo dan kodar baik buruknya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula meyakini adanya surga, neraka, pahala, dosa, siksa, dan kenikmatan. Terkait pengabdian hambanya atau ibadah, Islam memberikan panduan dalam hal sholat, saum, zakat, zikir, doa, nazar, haji, maupun jihad. Dalam dimensi moral, akhlak, mencakup hukum-hukum privasi seperti cara berpakaian, makan, budi pekerti, dan kesucian nurani. Sedangkan dalam aspek sosial, kemasyarakatan atau muamalah mencakup interaksi manusia dengan sesamanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum muamalah dalam Islam. Hukum al-awwalu syasiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dalam lingkup rumah tangga dan keluarganya seperti khitbah, perkawinan, talak, zihar, hak dan kewajiban suami istri,
hadana atau pengasuh anak, waris, dan nafkah. Hukum al-madiyah atau kebendaan, yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dengan sesama yang berkaitan dengan perikatan dan transaksi-transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, hiwalah, murabada, dan perjanjian-perjanjian kerjasama. Hukum al-jinayah atau pidana, yaitu hukum syariat yang mengatur sanksi fiksi atas pelanggaran dan kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia, seperti hukuman pembunuhan, pencurian, peminum khamar, pejinah, dan penuduh jinah, atau kisat, hak, dan tazir. Hukum al-bayinat atau pembuktian, yaitu hukum syariat yang mengatur tata cara pembuktian, penyelidikan, penyidikan, tuntunan, peradilan, pengajuan gugatan, penetapan, dan pelaksanaan vonis hukuman. Hukum al-dustariyah, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang kekuasaan, bait, imamah, perwakilan, wuzura, atau kementerian, rakyat, dan hak-hak warga negara. Hukum al-duwaliyah, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang internasionalisme, interaksi antar bangsa, hukum perang dan damai, harta rampasan perang, perjanjian, tebusan kedutaan, diplomatik, dan lain-lain. Yang terakhir, hukum al-istihadiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan individu, negara, dan masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Rahmadea. Selanjutnya ada argumentasi eksistensi atau keberadaan hadis. Keberadaan hadis sebagai tasri dapatlah ditelusuri melalui kehujahan Al-Quran. Argumentasi hadis itu sendiri maupun ijma sahabat yang telah berkembang dalam sejarah pertumbuhan hadis. Segitiga argumentasi ini sangat perlu dimunculkan sebagai basis hujah terhadap mereka yang mengingkari keberadaan hadis. Kenapa harus mengambil dari Al-Quran, hadis maupun ijma? Alasannya Al-Quran sebagai basis hukum pertama dalam runtutan hukum Islam merupakan pijakan pertama yang harus dilihat secara jernih, bahwa apakah dalam ribuan ayat termasuk beberapa kalimat yang melegitimasi keberadaan hadis, atau malah terdapat beberapa ayat Al-Quran yang menolak keberadaan hadis. Dari penelusuran terdapat puluhan ayat Al-Quran yang mengisyaratkan secara jelas dan tegas akan eksistensi hadis sebagai tasri. Jika dibuka lembaran demi lembaran mushaf Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang menginformasikan, menjelaskan, dan mengukuhkan akan keberadaan hadis sebagai dalil tasri. Di antaranya, wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jika kalian berselisih paham dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baiknya akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Ayat ini turunkan berkaitan dengan sengketa sebidang tanah antara Bani Umayyah dan Al-Zubair yang berselisih mengenai sungai kecil di Hara. Dari perselisihan ini, Nabi SAW melerai dan memberikan keputusan bahwa Saraj itu memiliki Al-Zubair. Bani Umayyah merasa keberatan dan tidak menerima akan keputusan Nabi tersebut. Dalam peristiwa inilah surat An-Nisa ayat 65 diturunkan. Dengan makna lain, sikap Bani Umayyah yang tidak menerima akan keputusan Nabi dikoreksi kritis oleh Al-Quran tersebut. Kehujahan hadis dari ijma dapat diketahui dari kesepakatan para sahabat Nabi untuk menjadikan hadis sebagai rujukan dalam menetapkan segala perkara, sebagaimana diuraikan oleh Mustafa Asibai bahwa para sahabat sepeninggalan Nabi apabila menetapkan suatu keputusan atas suatu perkara yang muncul, mereka mengacu kepada Al-Quran. Jika mereka tidak mendapati langsung dari Al-Quran, mereka merujuk kepada sunnah Nabi. Jika mereka tidak mendapati pada sunnah Nabi, mereka bermusyawarah mencari keputusan. Selanjutnya akan dibahas oleh Novan.
Ya, di sini saya akan menjelaskan pandemi dalam sejarah Islam. Pandemi dalam sejarah Islam disebutnya taun ya. Terjadi tahun 18 Hijriah atau sekitar 693 Masehi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Dinamakan demikian karena dinisbatkan kepada desa kecil bernama Amwas yang terletak antara kota Al-Quds, yaitu yang sekarang Yerusalem, dan Ramallah. Di desa itulah wabah taun ini muncul, kemudian menyebar ke wilayah Syam. Wabah tahun ini terjadi setelah peperangan sengit antar umat Muslim dan bangsa Romawi. Perang ini memakan korban jiwa, mayat bergelimpangan membusuk hingga menyebabkan polusi udara di mana-mana. Wilayah terdampak paling parah adalah Syam, sehingga banyak penduduk yang terjadi korban, diantaranya sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Yazid bin Abu Sufyan, Al-Haris bin Hisham, Suhail bin Amr, dan masih banyak lagi. Selanjutnya wabah taun juga terjadi di Basra sekitar tahun 69 Hijriah atau sekitar 688 Masehi, yaitu pada masa Khalifah Abdullah bin Az-Zubair yang dikenal dengan tahun Al-Jarif atau tahun air bah. Dinamakan demikian karena wabah ini ibarat air bah yang menyapu habis manusia. Wabah ini hanya berlangsung selama 3 hari, kemudian tahun 87 Hijriah atau sekitar 705 Masehi terjadi juga wabah tahun Fatayat atau para pengemudi di Irak dan Syam. Dinamakan demikian karena tahun ini menimpa para wanita dan gadis-gadis terlebih dahulu, baru kemudian menimpa laki-laki. Tahun Fatayat ini disebut juga tahun Asy-Syaraf karena para petinggi kaum dan tokoh-tokoh yang dihormati banyak yang menjadi korban jiwa. Kemudian ada juga tahun yang terakhir pada masa dinasti Umayyah adalah tahun Muslim bin Qutaibah pada tahun 131 Hijriah atau sekitar 748 Masehi. Muslim bin Qutaibah adalah orang yang pertama meninggal akibat wabah ini. Oleh sebab itu, nama wabah ini dinisbatkan kepada namanya. Wabah tahun ini terjadi di Basrah dan berlangsung selama 3 bulan. Puncaknya pada bulan Ramadan, di mana dalam beberapa hari korban mencapai 1.000 jiwa. Bahkan lebih. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Yang bisa kami sampaikan hanya sekian. Jadi bahwasanya hadis ini berkedudukan di mana sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan banyak juga muamalah-muamalah, yaitu perintah-perintah Nabi, mulai dari hukum-hukum keluarga, hukum pidana, dan masih banyak lagi. Kemudian dari wabah yang kita alami sekarang, atau yang dulu juga pernah dirasakan oleh sahabat Nabi, bahwa ini sebagai kita bisa mengambil pelajaran dari musibah ini, yaitu berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kesakitan, kehilangan, dan lain-lain. Hal ini bahwasanya setiap musibah yang kita hadapi ini pasti mengandung hikmah, di mana antara lain menjadi pelajaran bagi yang lain, kemudian meningkatkan derajat orang yang tertimpa musibah dan mengurangi dosa-dosa yang diperbuatnya. Mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita sebelum udahan Zoom-nya, kita on cam dulu ya. Kita mau foto bersama. Yang mau screenshot. Ntar ya, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Ntar dulu, bentar.
Nah, kita foto sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk Kasih para peserta. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih peserta. Sama-sama.